فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني به وبعلومه في الدارين آمين. ويحرم صيام 5 أيام, dan diharamkan puasa 5 hari. Al-Aidani, yang pertama 2 hari raya, hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Betul kan? Rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, melarang untuk berpuasa di 2 hari. Yang pertama Yaumul Adha, Idul Adha, wa Yaumul Fitri, dan Idul Fitri. Wa ayyamut tasyrik tsalatha, dan hari tasyrik yang 3, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Rawa Muslimun an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu, Rasulullah mengutus beliau Ka'b bin Malik wa Aus bin al-Hadathan, dan juga sahabat bernama Aus bin Hadathan, ayyamat tasyriki, pada hari tasyrik. Fanada, kemudian Rasulullah memanggil, annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Wa ayyamu minan ayyamu aklin wa syurbin, dan hari-hari Mina untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji itu adalah ayyamu aklin wa syurbin, adalah hari makan-makan dan minum-minum. Warawa Abu Dawud an Amr bin As, dari Amr bin As, qala, beliau berkata, fahadihil ayyamul lati kana Rasulullah ya'muruna bi iftariha, hari-hari ini allati kana Rasulullah, di mana Rasulullah ya'muruna, memerintah pada kami, bi iftariha, untuk makan dan minum, wa yanhana an siyamiha, dan melarang kita untuk berpuasa. Jadi hari tasyrik tidak boleh puasa. Qala Malikun wa hiya ayyamut tasyrik, yang dimaksud di dalam hadhil ayyam adalah hari tasyrik yang 3. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, saumu yaumis syakki, berpuasa pada hari syak, hari yang ada keraguannya. Maksudnya apa? Hari ragu itu adalah orang-orang sudah mengatakan bahwa besok itu sudah 1 Ramadan. Akan tapi ada orang lain yang masih mengatakan, oh ini akhir dari bulan Sya'ban, besok itu terakhir dari bulan Sya'ban. Sekarang lah ya, sekarang sudah masuk Ramadan, besok puasa. Tapi ada yang mengatakan masih 30 Sya'ban atau 29. Nah ini kan masih ragu ya, besok ini apakah masih 30 Sya'ban atau 29 atau sudah 1 Ramadan. Nah ini orang-orang pada nggak tahu kenapa kok ini bisa terjadi. Hilal juga belum nampak, keputusan dari pemerintah juga belum ada, sehingga manusia berada dalam keraguan-raguan. Nah di sini bagaimana besok? Maka haram untuk berpuasa, illa, kecuali an yuwafiqa adatan lahu, bertepatan dengan kebiasaan orang itu, adatnya. Ternyata besok itu apakah 29 atau 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, kebetulan besok hari Senin, dan memang dia biasa sebelumnya puasa hari Senin, maka bagaimana? Maka dia boleh berpuasa. Tapi kalau sebelumnya dia tidak pernah puasa Senin Kamis, terus tiba-tiba malam ini, ya Allah, dia terbuka hatinya gitu kan, ingin melaksanakan puasa sunnah, padahal sudah detik-detik Sya'ban terakhir, Ramadan sudah mau datang, lalu kemudian dia semangat
lalu kemudian berpuasa. Nah, ini tetap tidak boleh dan hukumnya haram. Kenapa? Karena dia tidak biasa sebelumnya. Nah, kebiasaan itu bisa didapat sebagaimana dijelaskan oleh kitab Takriratus Sabibah hanya dengan 1 kali saja. Jadi sebelumnya memang sudah puasa Senin Kemis sekali saja, terus kebetulan besok adalah hari Senin atau hari Kamis, maka itu hukumnya boleh. Wahwa adapun hari Syak adalah yaumul thalathin min Sya'ban, adalah hari ke-30 dari Sya'ban. Alladzi yashukku fihi nas, di mana orang-orang sudah ragu di dalamnya. Hal huwa min Sya'ban, apakah masih termasuk Sya'ban? Au min Ramadan, apakah sudah masuk Ramadan? Ya kayak tadi itu gambarannya. Wal mu'tamadu fil madhhabi, adapun yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, khususnya yang qaul jadid, tahrimuhu adalah haram. Sebagaimana tadi dijelaskan. Wala yasihhu, bahkan tidak sah. Udah haram, udah gitu nggak sah juga. Nah, udah gitu panas lagi, udah gitu haus, sama lapar, gitu ya, nggak sah, dosa juga. Nah, makanya kenapa ini kok bisa berbeda padahal ini berpuasa? Karena dia tidak mengikuti tuntunan dari syariat. Bisa jadi kita beramal-amal yang dilihat zahirnya bagus, tapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka jadinya haram dan berdosa. Ya kan, murajaah Al-Quran tapi di dalam WC, nah itu nggak boleh. Oh, ini murajaah Al-Quran Ustaz, atau dia sholawatan di WC di enak-enakan gitu kan misalnya, nah, ini bukan tempatnya. Nah, jadi kita harus tahu tempatnya di mana, tuntunan syariat itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian hadisnya apa? Lima rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man shamal yawma alladhi yashukku fihi nas, barang siapa yang puasa satu hari di mana orang-orang ragu di dalamnya, 30 Sya'ban atau sudah 1 Ramadan, enggak tahu. Faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asa itu durhaka, bermaksiat, menentang. Nah, jelas ini merupakan ancaman juga ya. Makanya kita memang diperintah untuk menghindari keraguan-raguan. Da ma yuribu ila ma la yuribu, kan begitu dalam hadisnya. Tinggalkanlah yang meragukan menuju kepada hal yang meyakinkan. Makanya kalau ada seorang laki-laki yang datang ke orang tua kita, orang tuanya anti maksudnya ya, kok masih ragu, ya jangan diterima dulu, istikharah dulu ya, istikharah dulu sampai kemudian benar-benar yakin, mantap, baru kemudian mengiyakan. Jadi apapun yang meragukan, syariat memang memerintah untuk menghindari. Jadi jangan sampai ada keraguan. Nah, beliau berkata, wayuhmalu, dan dibawa qaulul musannif, ucapan musannif, yukrahu, dimakruhkan. Jadi di dalam musannif itu kan ada ya, wa yukrahu, kan ada wa yukrahu saumu yaumis syaki di dalam perkataan musannif. Maksudnya perkataan yukrahu itu apa? Bisa dibawa perkataan musannif ini ala karahatit tahrim, akan atau atas makruh tahrim. Jadi maksudnya makruh itu puasa di hari Syak yang ada keraguan di dalamnya, maksudnya makruh tahrim. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad. Fayuwafiqul mu'tamad, maka ini cocok dengan pendapat yang mu'tamad, yaitu haram.
Wa yahrumu aidan, ini ada tambahan, wa yahrumu aidan, dan haram pula as-saumu, berpuasa, fin nisfi tsani, di pertengahan kedua min Sya'ban, sudah sampai tanggal 15. Kalau sekarang tanggal berapa? Masih tanggal 9 kan? Sekarang 9 Sya'ban. Nanti ketika sudah tanggal 15 ya, kemudian besoknya itu kan sudah 16, separuh terakhir dari bulan Sya'ban, maka di sana juga tidak boleh untuk berpuasa, haram. Tentunya kalau sudah ada kebiasaan sebelumnya seperti Senin Kemis, nah tetap boleh dilaksanakan. Nah ini enggak, ini sebelumnya emang nggak pernah puasa gitu, terus tiba-tiba dapat hidayah juga, ya kan, misalnya, tapi sudah tanggal 15, wah besok kemudian tanggal 16 dia mau puasa sunnah, maka tidak boleh, karena tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, lima rawahu Abu Dawud wa sahhahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, ketika Sya'ban sudah di pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Kan di dalam kaidah usulnya, wa mutlaqul amri lil wujub wa mutlaqul nahyi lil tahrim. Ya, kemutlakan perintah amr itu menunjukkan kewajiban, sementara larangan menunjukkan larangan atau keharaman. Wa inda Ibnu Majah idza kana nisfu min Sya'ban, ketika separuh dari bulan Sya'ban, tanggal 16 ke belakang, fala sauma, maka enggak boleh puasa hatta yaji Ramadhanu, sampai kemudian Ramadan datang. Ya kalau Ramadan datang, ya enggak usah nunggu kebiasaan, ya sudah, maka dia harus berpuasa. Enggak bisa beralasan, oh saya tidak punya kebiasaan puasa sebelumnya Ustaz. Nah namanya aja Ramadan, ya tetap untuk berpuasa. Watan tafi, nah ini ya, watan tafi, dan akan hilang hurmatu saumi yaumis syakki, keharaman berpuasa di hari Rabu, hari Syak, wan nisfi tsani min Sya'ban, dan separuh kedua dari bulan Sya'ban, idza wafaqa adatan lahu, ini jelaskan lagi, kalau bertepatan dengan kebiasaan dia untuk berpuasa, au wasala siyamuhu bima qabla nisfi tsani min Sya'ban, atau puasanya sampai ya, bima qabla nisfi, dengan hari dimana sebelum tanggal 16, sebelum tanggal separuh kedua min Sya'ban, dari Sya'ban. Jadi misalnya begini, tanggal 8 ya, sekarang tanggal 9, masuk tanggal 9, dia ingat tahun kemarin saya punya hutang itu berapa hari, misalnya anggap saja 4 hari ya, karena masih nutut untuk mengganti 15 hari kan nututnya. Nah cuman besok ini atau sekarang tanggal 14 atau 13, hutangnya itu kan ada 4 hari, maka dia berpuasa sekarang, kemudian besok kan sudah masuk separuh kedua, padahal nyaur utang. Nah itu tidak apa-apa. Tapi dalam kategori nyaur utang ya, walaupun sudah di separuh terakhir karena dia adalah kewajiban, maka itu tidak masalah. Ini misalkan dia nyaur utang puasa sunnah, misalkan, karena perkara yang sunnah itu dianjurkan untuk diganti. Misalkan memang biasa sholat duha, tadi nggak sholat duha, nah ingat sekarang, maka kerjakan sekarang, karena mengqadha tidak harus di waktu itu sendiri, boleh di luar. Namanya mengqadha itu mengganti, dan sunnah hukumnya mengqadha sunnah yang ditinggal, wajib hukumnya mengqadha kewajiban yang ditinggal. Nah ini sunnah ini,
ya kan? Sunnahnya dia berpuasa ayyamun bir di saat bulan benar-benar terang ya, 13, 14, 15. Nah, ternyata itu mau diqadha. Nah, boleh dilaksanakan di separuh pertama bulan Sya'ban, walaupun separuhnya nanti mendapati separuh kedua dari bulan Sya'ban. Itu boleh. Nah, makanya qabla nisfi tsani min Sya'ban. Baik. Rawa al-Bukhari wa Muslimun wal lafdhu lahu. Dan redaksinya punya Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa 2 hari atau puasa sehari atau puasa 2 hari. Illa rajulun, kecuali seseorang kana yasumu sauman, dia sudah pernah berpuasa walaupun sehari, falyasumhu, maka dia boleh untuk berpuasa. Ada yang masih punya utang di tahun kemarin? Nah, kalau ada segera diqadha. Berapa utangnya? Sebulan? Oh ya, enggak ya? Ya, sebulan gitu. Bisa jadi dia misalkan sakit terus sembuh, ternyata head gitu kan, bisa jadi kan. Nah, itu diqadha. Kenapa? Karena begini, tahun kemarin kan ada yang nggak qadha ini berapa hari, yang nggak mengatakan iya tadi. Ada yang berapa hari? 8 hari. Oke, ada yang 8 hari, seminggu lah, seminggu. Nah, ternyata utangnya belum dibayar sampai, padahal sekarang sudah 9 Sya'ban, sudah detik-detik terakhir. Ya kalau melihat di 12 bulan kan detik-detik terakhir. Nah, sampai kemudian masuk Ramadan, ya kan? Masuk Ramadan. Nah, kan yang tahun kemarin itu belum diganti. Maka ketika sudah Syawal, Ramadan selesai, itu mengqadha sekaligus membayar kafarah. Jadi ada 2. Kan begitu, membayar qadha sekaligus kafarah. Nanti akan dibahas kafarahnya apa. Kalau ternyata tahun berikutnya selama seminggu ini belum diqadha juga, maka nanti akan qadha 1 hari tetap, tapi kafarahnya 2 kali. Terus berlipat, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Kenapa? Kok berat sekali, Ustaz? Ya jelaslah, wong ini namanya hukuman. Kafarat itu kan hukuman sejatinya. Padahal sudah ada waktu. Bayangkan selama 12 bulan, dan kita diminta hanya 1 saja oleh Allah, 1 bulan saja. Kan presentasinya jauh sekali. 11, anti boleh makan dan minum asalkan halal, silakan. Mau makannya di warung, mau makannya di kafe, atau mas-mas yang kaki 5, bakso apa segala macam. Tapi hanya minta 1 bulan saja dari 12 itu. Tolonglah, itu pun gak sampai sebulan penuh berpuasa. Kalau sudah maghrib boleh lagi, ya kan? Nah, tapi namanya manusia, dan manusia itu memang masing-masing dibekali nafsu. Ya tentunya ada yang nafsunya kuat, ada yang nafsunya lemah. Nah, untuk melemahkan nafsu itu memang caranya dengan berpuasa. Salah satu cara yang paling ampuh melemahkan nafsu adalah dengan cara berpuasa. Makanya beberapa obat itu kan diantaranya, nggak mampu nikah, solusinya berpuasa. Ini solusinya puasa. Luar biasa. Nah, selanjutnya, waman wati'a, dan barang siapa menggauli istrinya. Jadi ada seorang laki-laki, dia menggauli istrinya fi nahari Ramadan, di siang Ramadan. Jadi siang. Amidan, sengaja, fil farji, ke farjinya, fa'alaihil qadha wal kafarah, maka wajib bagi dia
untuk mengqadha dan kafarah, bayar kafarah. Wahiyya kafarahnya adalah itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan budak yang beriman, budak yang muslim. Fa illam yajid, jika tidak menemukan, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut ya, tidak boleh batal 1 hari pun disebabkan apapun. Jadi 1 hari, kalau kemudian kan jelas sekarang budak tidak ada, kan begitu, maka nanti kafarahnya adalah 2 bulan berturut-turut, ditambah puasanya sehari karena mengqadha, kan gitu. Nah, qadha dan kafarah. Kalau misalkan dia puasa selama 2 bulan, 2 bulan kurang sehari, dia mengqadhanya misalkan di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Enggak, Dzulhijjah ada yang dilarang berpuasa. Anggap saja Muharram dan Safar. Muharram dan Safar 2 bulan ini kan tidak ada hari yang diharamkan ya. Dia puasa Muharram, oke. Kemudian di Safar kurang sehari, ternyata dia batal. Misalnya, ternyata dia batal, dan kewajiban ini hanya bagi yang laki-laki untuk kafarahnya. Kalau yang perempuan tidak. Nah, ternyata kurang sehari kok batal, maka nanti ngulang lagi dari awal. Berarti Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Nah, memang ini hukuman memang, makanya ketika Ramadan ya benar-benar harus menjaga, walaupun sudah istrinya ataupun suaminya. Jadi kafarah ini dibebankan kepada suami ya. Makanya kuat betul orang yang kemudian menikah di bulan Sya'ban atau bahkan ada di pertengahan bulan Ramadan. Jadi benar-benar kuat ya menjaga dirinya. Artinya hal itu kan merupakan suatu keniscayaan di dalam hubungan suami istri, dalam rumah tangga kan suatu keniscayaan. Landak dia nikahnya itu memang di bulan Ramadan. Gimana siang harinya itu? Kan begitu. Makanya kebanyakan orang nikah itu Syawal. Ya coba bayangkan, karena dari Syawal ke Ramadan masih 12 bulan lagi. Nah, selama setahun dia mengontrol dirinya, mengontrol nafsunya, masih ada kemungkinan. Ya coba bayangkan orang yang menikah di bulan Sya'ban atau menikah di bulan Ramadan itu sendiri, dan itu banyak. Walaupun tidak sebanyak yang nikah Syawal. Nah, makanya benar-benar jiwanya benar-benar pemberani dan nafsunya benar-benar bisa dikekang dengan sangat luar biasa. Terbukti dia menikah di bulan Ramadan. Makanya kita acungi 2 jempol orang seperti ini. Ya mungkin melihat ya kan Ramadan bulan yang mulia Ustaz, sementara nikah itu adalah ibadah juga Ustaz, berarti kelipatannya sangat besar. Ya ala kulli hal gitu. Nah itu ya 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu, fa it'amu sittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin mudun, bagi setiap orang miskin mudun 1 mud. Berapa hadisnya apa? Rawa al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan, wa Muslimun wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, irja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah saya telah celaka. Jadi orang ini tiba-tiba datang, ini siang Ramadan ini, di saat Ramadan. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah saya telah celaka. Qala malaka, apa yang terjadi padamu? Kenapa kok kamu celaka? Kenapa memangnya? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im.
Ya Rasulullah, waqa'tu ala imraati, saya menggauli istri saya, wa ana shaim, sedangkan saya berpuasa. Di dalam riwayat lain, fi riwayatin fi Ramadan, ada tambahan, ini terjadi di bulan Ramadan. Jadi di siang Ramadan dia menggauli istrinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, hal tajidu raqabatan ta'tikuha, apakah kamu mempunyai budak untuk dibebaskan? Qala la, tidak wahai Nabi, karena memang orang ini sangat fakir, dia tidak punya budak. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, saya baru sehari saja nggak mampu nahan nafsu, gimana kemudian saya diperintah 2 bulan ya Rasulullah? Kan begitu, sehari saja sudah nggak mampu, gimana kalau kemudian 2 bulan? Betapa tersiksanya diri saya. Nah, lalu akhirnya faqala la, tidak. Lalu Rasul bersabda, fahal tajidu if'ama sittina miskinan, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin, dalam setiap orang miskin itu 1 mud? Kemudian beliau mengatakan lah, ya nggak mampu juga, karena beliau orang fakir. Qala famakathan nabiyyu, lalu Rasulullah terdiam, tanda beliau berpikir apa yang harus beliau lakukan pada orang ini. Bisa jadi Rasulullah sedang mendapatkan wahyu untuk memberi keputusan pada orang ini. Fabaina nahnu ala dzalik, di saat kita dalam keadaan seperti itu, jadi Rasulullah agak lama. Di saat seperti itu Rasulullah diam kayak gitu. Utiyan Nabi, tiba-tiba ada orang yang membawakan kepada Nabi bi'arokin fihi tamrun, dengan sekarung korma. Tiba-tiba ada orang sahabat, ya Rasulullah, ini ada korma buat panjenengan. Dikasihlah korma itu pada Rasulullah. Wal arok, yang dimaksud arok adalah al-muqtalu, ya korma yang ditakar gitu ya. Ya satu wadah besar. Arok. Kemudian Rasulullah berkata, aina sa'il, berarti Rasulullah tadi mengamankan dulu ya. Jadi barangnya diamankan, lalu bertanya, mana tadi yang tanya solusi apa yang terjadi pada dirinya? Faqala ana, saya wahai Nabi. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi, ambil ini. Ya, diambilkan oleh Rasulullah, entah apakah 1 karung semuanya atau sebagian, di sini tidak dijelaskan. Pokoknya ini silakan ambil, fatasaddaq bihi, sedekahkan pada orang-orang. Orang ini bilang, ya sahabat ini bilang, faqala ar-rajul, orang itu bilang, a'ala afqara minni ya Rasulullah, saya kasih sama siapa Nabi? Apakah sama orang yang lebih fakir dari saya? Enggak ada lagi, saya paling fakir di sini soalnya. Kata orang ini, fa wallahi ma baina labitaiha, demi Allah tidak ada di antara kota, ya yuridu al-huratain, yang dimaksud adalah kota Madinah pada saat itu, tidak ada ahlu baitin afqara min ahli baiti, enggak ada ya Rasulullah di antara Madinah ini orang yang lebih fakir dari kami sekeluarga. Dan namanya juga manusia gitu ya, dan manusia dibekali nafsu, terkadang memang terjadilah apa yang tidak diinginkan. Lalu Rasulullah akhirnya fadhahikan Nabi, Rasulullah sampai tertawa, tersenyum Rasulullah ya, kok ada saja kayak gitu kan. Hatta badat anyabuhu, sampai gigi serinya beliau tampak. Jadi senyum tertawanya para nabi hanya sebatas tampaknya gigi serinya, tidak sampai terbahak-bahak. Nah, itu semua nabi kayak gitu, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah. Jadi memang luar biasa ya. Tsumma qala, apa kemudian Rasulullah memutuskan, at'imhu ahlak, berilah makan pada keluargamu. Ya sudah, bawa saja kasih anak istrimu. Ya wes sana.
Nggak tahu apakah dia sudah punya anak, wallah alam. Sepertinya dia manten baru juga gitu kan. Manten baru. Bisa jadi. Nah. Tapi ini memang kekhususan ya. Kejadian ini kekhususan bagi sahabat satu ini aja. Kekhususan tindakan Rasulullah sama satu orang ini. Kalau misalkan sekarang ada yang macam begini, itu tidak, sepertinya memang tidak ada, gitu ya. Artinya dia tetap harus mengusahakan dirinya. Ini kekhususan. Entah itu dengan minta bantuan atau yang lainnya. Waqa'tu ala imraati, maksudnya lafaz ini apa? Jama'tuha, saya menjimatnya. Raqabah, maksudnya raqabah adalah insanan mamlukan, manusia yang dimiliki. Makanya disebut budak itu raqabah. Padahal raqabah itu apa artinya? Kan artinya leher. Kan begitu. Iya, leher dan ini leher. Kenapa kok budak disebut itu? Karena budak itu dimiliki layaknya onta yang lehernya diikat dengan tali, atau kuda yang layaknya lehernya diikat dengan tali. Nah. Kemudian ta'tiquha, maksudnya apa? Tuharriruha minar riqi wal ubudiyah, kau bebaskan dari perbudakan dan penghambaan. Al-muqtal apa? Wi'aun, satu wadah, yunsaju yang dianyam, min waraqin nakhli, dari dedaunan korma. Al-hurrata ini maksudnya adalah makna dari lafaz hurrah. Apa? Wahia ardun dzatu hijarah, adalah semacam bumi, tanah yang banyak bebatuannya, sauda yang warna hitam. Badat anyabuhu, maksudnya badat baharat. Wahuwa kinayatun an syiddati bahtihi, itu adalah satu kinayah atau kiasan betapa hebatnya tertawanya Rasulullah. Jadi sudah full ketawanya, hanya nampakkan gigi serinya aja, itu juga udah artinya parah, ketawanya sudah parah gitu. Itu para nabi. Kalau senyumnya lebih rendah dari itu. Nah, kalau umatnya ini, umatnya tidak sama dengan nabinya. Kalau ketawa lah. Nah, wala yajuzu lil fakir, tidak boleh bagi orang fakir, alladzi qadara 'alal ut'am, yang mampu untuk memberi makan, surfu dzalika ila iyalihi, memberikan itu pada keluarganya. Niru kejadian sahabat ini nggak boleh. Wa kadzalika ghairuha, begitu juga dengan orang lainnya. Minal ghairuha, selain ini, selain memberi makan, misalkan membebaskan budak, kemudian dan yang lainnya. Minal kafarat, dari kafarat. Wa ma dzukira fil hadits, adapun yang disebutkan dalam hadis itu khususiyatun lidzalikar rajuli, itu khususiyah, khusus memang untuk keputusan Rasulullah pada orang itu. Nah, waman mata, dan barang siapa mati, wa alaihi siyamun, dan dia berkewajiban puasa, jadi dulunya nggak berpuasa dia, min Ramadan, dari bulan Ramadan, ut'ima, maka diganti dengan ngasih makan anhu, bagi dia, likulli yaumin muddun, untuk setiap harinya satu mud. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, sedangkan dia punya utang, nah kayak tadi yang punya utang jadi ada orang meninggal dunia punya utang 3 hari, maka nanti ya tinggal 3 mud saja. Nah, min ghalibi qutil balad, pada umumnya makanan pokok di negeri itu, kal humtah, seperti gandum. Wal muddu, satu muddu berapa? Yusawi inaan, itu sama dengan satu wadah, muka aban yang penuh, tula harfihi, sepanjang pinggirannya, jadi penuh, rata istilahnya. Kemudian sekitar apa?
2,9 cm. Kalau kita lihat pada gram-graman, wa yuzanu ma yasa'uhu sitmi'ah gharaman takriban. Ya, dan diukur seukuran 600 gram. Jadi 600 gram apa tadi? Beras. Kan sedikit ya, 600 gram ya. Mungkin untuk satu kali makan mungkin ya 100 gram itu mungkin gelas berapa? Satu gelas tuh kalau gram berapa kira-kira? Ya wallahu alam ya. Cuman ini seukuran satu kali makan memang. Satu kali makan 600 gram. Wa yukhraju hada. Nah, terus ini nanti pakai uangnya siapa? Pakai beras untuk membeli dari uangnya siapa? Kan tadi ada orang meninggal tuh 3 hari belum bayar utang, belum bayar Ramadan yang dia tinggalkan. Maka bagaimana? Wa yukhraju, dan dikeluarkan hal ini minat tirkati, dari peninggalan si mayit. Dia misalkan mempunyai peninggalan uang berapa, maka diambilkan dari situ. Kaduyuni, layaknya bayar hutang. Ya kan, misalkan ada orang meninggal dunia, dia punya hutangnya 100 ribu misalnya, maka nanti untuk membayarkan dia pakai uangnya peninggalan dia. Fa'ilam yakun lahu malun, kalau dia tidak punya harta gimana? Meninggal dunia memang dalam keadaan fakir, sehingga meninggalkan keluarganya dalam keadaan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Misalnya ini. Maka bagaimana? Jazal ikhraju anhu, maka boleh ada yang membayarkan. Jazal ikhraju, boleh ada yang mengeluarkannya, membayarkannya. Wa tabra'u dhimmatuhu, dan tanggungannya akan bebas, akan hilang. Jadi kalau ada dan saya saja ya Rasul yang akan membayarkan, nah maka nggak apa-apa. Jadi peninggalannya tetap dijadikan hak daripada ahlu warisnya. Nah, wa rawa at-Tirmidzi wa sahhahahu waqfahu. Wa sahhaha waqfahu. Tirmidzi meriwayatkan dan mensahihkan mauquf dari hadis ini yang terhenti sampai sahabat. An Ibnu Umar qala man mata wa alaihi siyamu syahrin. Barang siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa 1 bulan, falyut'im anhu makana kulli yaumin miskinan, maka hendaklah dia memberi makan sebagai tempat di setiap hari miskinan 1 orang miskin. Jadi kalau misalkan 1 bulan 30 hari, ya berarti 30 orang miskin. Kalau sekarang orang-orang lebih apa istilahnya, beras memang berharga ya, bisa dimasak segala macam. Tapi kalau berupa uang, lebih ini, lebih awet juga, lebih bisa digunakan apa yang dibutuhkan. Kan begitu. Kalau misalkan diberi pilihan, sampai dikasih uang saja, kemudian beras, uang sekitar 1 juta, beras seharga 1 juta. Mana yang dipilih kira-kira? Karena lebih praktis. Udah gitu transferan lagi, kan gitu. Jadi lebih praktis, lebih awet seperti itu kan. Ya kalau beras harga 1 juta berapa kilo itu? Terus mau ditaruh di mana juga? Udah gitu nanti ada tikus atau kena air hujan. Nah, makanya pertimbangan itu kalau sekarang lebih disukai yang berupa uang. Cuman masalahnya di dalam mazhab Syafi'i nggak boleh pakai uangnya gitu, pakai qimah, ya kan, seharga beras itu nggak boleh. Dan yang boleh itu, yang membolehkan diantaranya dalam mazhab Hanafi. Nah dalam hal ini karena memang merepotkan gitu ya, apalagi yang misalkan dia selama 2 bulan
2 tahun dia tidak melaksanakan puasa, kan 2 bulan ya, itu kan banyak gitu kan. Kalau dijadikan beras sebanyak itu kan berapa, makanya kemudian dijadikan uang. Nah, jadi digunakan harganya. Dan selanjutnya, warwa Abu Dawud an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala idza marida ar-rajulu fi Ramadan, kalau ada orang sakit di bulan Ramadan, thumma mata, kemudian mati, walam yasum, dan dia enggak sempat puasa, enggak sempat membayar hutang puasa, ut'ima anhu, maka dibayarkan untuk orang tersebut. Ya tiap harinya 1 mud. Wal aula minal it'ami. Nah, tapi yang lebih utama, ini dari pertanyaan yang pernah ditanyakan dulu ya. Tapi yang lebih utama minal it'am, daripada hanya memberikan makan, apa? An yasuma anhu qaribuhu, kerabatnya yang mempuasakan. Misalkan dia punya utang seminggu, maka nanti seminggu kerabatnya itu bisa dibagi. Oh, kamu yang anak tertua sekian 3 hari. Oh, kamu sehari saja. Oh, ini dan sebagainya, sampai kemudian terlunasi. Atau 1 orang saja, biar saya saja yang menggantikan, itu nggak apa-apa. Tapi pahalanya tidak ke dia, tetap ke orang tersebut. Pahalanya dari sisi lain apa? Membantu keluarganya atau kerabatnya yang sudah meninggal. Seperti itu. Au man ya'danu lahul mayyit, atau orang yang diizinkan oleh si ahli, orang yang mati. Nanti kalau saya mati, saya punya utang itu 3 bulan, 3 tahun saya nggak pernah puasa, 3 bulan. Nanti saya izinkan saja kepada Pak Yanto ya menggantikannya. Oh, 3 bulan Pak Yanto ini, kan begitu. Ya nanti Pak Yanto, karena yang diizinkan hanya Pak Yanto. Makanya negosiasi, Pak, kalau 3 bulan Pak Yanto nggak kuat, gimana kalau pada ahli warisnya, kan begitu. Oh ya wes, nggak apa-apa, kasihan Pak Yantonya juga, dia kerjanya di sawah, kasihan Pak, misalnya. Boleh. Ahli warisnya bagaimana? Ya boleh dibagi tadi itu, awarituhu bisawm, atau orang yang diizinkan oleh ahli warisnya. Misalkan ahli warisnya kebetulan salah satunya adalah seorang ustadz, dia nyuruh santrinya, kamu puasa ini, misalnya kamu segini. Kalau punya santri, ternyata nggak punya juga, bukan ustadz, akhirnya apa? Nyewa orang. Boleh itu, silahkan. Begitu ya. Cuman pantas nggak ya? Soalnya ini masalah ibadah gitu. Ya bukan nyewalah, nanti dikasih imbalan lah kayak gitu ya. Dan puasakan, nanti akan kami kasih makanan atau kasih bingkisan gitu kan. Kenapa kok begini? Lima rawahul Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man mata wa alaihi siyamun, barang siapa yang mati kemudian punya tanggungan puasa, shoma anhu waliyuhu, maka walinya menggantikan puasanya. Wali di sini adalah ahli warisnya. Warwa al-Bukhari wa Muslimun an Ibni Abbasin qala, ja'a rajulun ila Rasulillah, ada seseorang, ja'a, telah datang seseorang kepada Rasulullah. Faqala, ya Rasulullah, wahai Nabi, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, wa alaiha shaumu syahrin, dan dia punya tanggungan puasa sebulan. Afa akbihi anha, bolehkah saya mengkodokkannya wahai Rasulullah? Saya nanti akan puasa sebulan untuk menggantikan ibu saya. Qala na'am, ya. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Kenapa? Karena hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk disaur, dibayar. Kalau anti punya hutang kepada temannya 1.000, 2.000, 10.000, wajib dibayar enggak?
kecuali menggugurkan, wajib dibayar. Lalu bagaimana kalau misalkan punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya jelas lebih wajib ya, ahakku, lebih berhak. Wa hadza fi man aftara li udhrin, dan ini bagi orang yang tidak puasa karena ada udzur, wa tamakkana minal qada'i, dan mungkin untuk mengqadanya. Sakit selama bulan Ramadan, Syawal sembuh karena dengar takbiran, senang misalnya, sembuh dia. Terus Dzulqa'dah masih hidup, pertengahan Dzulqa'dah meninggal dunia, padahal ada waktu yang cukup untuk mengqadha. Nah, baru kemudian diqadai oleh ahli warisnya tadi. Jadi hukum yang tadi diqadai seperti ini. Tapi kalau misalkan dia sakit, terus kemudian ke bawah meninggal, memang ke bawah wafat, bulan Ramadan sakit sampai di pertengahan Ramadan memang meninggal dunia, atau sudah Ramadan tinggal 2 hari meninggal dunia, kan dia tidak memungkinkan untuk mengqadha, sementara dia sakit dan memang diudhuri oleh syariat untuk tidak berpuasa. Nah, kalau begitu bagaimana? Nanti di baris berikutnya. Bi anzala udruhu, seperti halnya udurnya telah hilang, min maradin, dari sakit, wa nahwihi, dan semisalnya seperti safar, qoblal mauti, sebelum mati, bi waqtin yasa'ul qada'u, dengan waktu yang mencukupi untuk mengqadha, walam yasum, dan dia tidak berpuasa. Wa kadzalika man aftara li ghairi udhrin mutlaqan, begitu juga bagi orang yang tidak puasa dan dia tidak mempunyai udzur sama sekali, secara mutlak dia wajib untuk mengqadhanya. Atau misalkan dia orang yang tidak berpuasa dengan sengaja secara mutlak gini, dia awal Ramadan sampai pertengahan nggak puasa sengaja memang, terus meninggal dunia, maka bagaimana? Ya wajib tadi diqadai, itu tadi diqadai oleh keluarganya. Nah, amma man aftara, ini yang penting, ini garis bawah ini. Amma man aftara, adapun orang yang enggak puasa, li udhrin, karena sakit, karena udzur, ya dia misalkan sakit gitu kan, walam yatamakkan, dan dia tidak mungkin minal qada'i, untuk mengqadha. Seperti apa? Bi an mata qabla zawalil udhri, seperti dia meninggal sebelum udzurnya hilang. Ramadan dia nggak puasa, masuk Syawal nggak puasa, terus meninggal. Kira-kira sempat nggak puasa? Ya kan, udzurnya masih ada, sakitnya masih ada. Maka bagaimana orang macam begini? Aw ba'dahu bi waqtin la yas'ul qadha, atau setelahnya dia sembuh, cuman dengan waktu yang tidak mencukupi untuk qadha. Sakit bulan Ramadan penuh, ya kan, Syawal dapat 3 hari meninggal dunia, 3 hari cukup nggak untuk mengqadha selama selama 1 bulan? Itu pun sehari masih dikorting, yaitu Idul Fitri yang memang nggak boleh puasa. 2 hari cukup nggak untuk mengqadha selama sebulan? Ya nggak cukup. Lah ini memang sudah meninggal, fala qada'a anhu wala fidyata. Nah, dia tidak perlu untuk diqadai lagi, dan juga tidak perlu dibayarkan mut tadi itu, dikasih 1 mut untuk setiap orang, untuk setiap harinya, nggak perlu. Kenapa? Karena meninggal udurnya masih ada. Ini seandainya ada, dan banyak kasus seperti ini di tengah-tengah Ramadan, dia sakit kemudian meninggal dunia. Banyak ini, silakan saja pergi ke rumah sakit di saat Ramadan, mereka nggak pulang, ya karena sakit gitu kan. Dan sudah kita buktikan. Nggak percaya silakan datang ke rumah sakit. Ramadan ini mesti ada yang sakit, karena rumah sakit nggak pernah, ya namanya rumah sakit ya, tempatnya orang sakit, nggak pernah kosong dari orang yang sakit. Walaupun bulan Ramadan, bahkan Idul Fitri pun mereka nggak pulang ke rumahnya, ya karena sakit itu. Nah kemudian wala itsma alaihi, bahkan tidak ada dosa bagi orang yang seperti itu. Nah,
Wasyaikhu in ajaza, lanjut ya, tinggal sedikit. Wasyaikhu adapun orang tua in ajaza jika tidak mampu anis saumi dari puasa, yuftiru maka dia nggak usah puasa. Ini sudah tua renta. Wa yut'imu dan memberi makan an kulli yaumin muddan, dari setiap harinya muddan, 1 mud diberikan kepada orang miskin, 600 gram tadi. Wal hamil adapun orang yang hamil, nah ini bekal bagi jenengan semua. Wal murdi'u dan orang yang menyusui. In khafata jika takut atau khawatir ala anfusihima, kepada diri mereka sendiri, ya kan, aftarata maka dia nggak usah puasa. Wa alaihimal qada'u dan bagi mereka itu wajib untuk mengqadha. Ya kan? Hamil nih, hamil atau menyusui. Cuman dia, kalau saya puasa, saya khawatir pada diri saya sendiri. Sama jabang bayinya dia nggak khawatir. Sama anaknya yang sedang disusui dia nggak khawatir. Kenapa? Karena ya mungkin anaknya sehat, atau asupan gizi yang dia makan selama ini cukup sehingga nggak khawatir. Saya khawatir sama saya sendiri aja, saya nanti capek. Kalau anak saya sepertinya nggak capek dia, kan begitu. Saya nanti capek, saya nanti nggak bisa beraktivitas. Nah, dia khawatir sama dirinya sendiri, sama anaknya nggak khawatir. Artinya anaknya kalau dilihat secara, dipikirkan secara zahir itu gizi tercukupi, sebab emaknya ya gizinya cukup gitu kan. Atau kalau sedang disusui, susu sufor formula sudah siap, lengkap, cukup. Nah dia nggak khawatir. Nah orang macam begini, wanita macam begini, kewajibannya satu nanti untuk mengkodok puasanya apa? Kodok saja. 1 hari ya 1 hari, 2 hari 2 hari. Kodok saja. Tapi, nah ini ada penjelasan hadis sebenarnya, tapi kita baca dulu aja. Fa in khafata auladihima, kalau dia khawatir pada anaknya, ya kan, aftarata wa alaihimal qada wal kafar, maka dia tidak usah berpuasa, tapi kewajibannya al qada wal kafaratu adalah qada dan kafar. Jadi 2. Jadi misalkan gini, saya ini hamil, sedang hamil nih, atau menyusui. Saya kuat, saya itu karena memang sebelumnya sudah teruji dia berpuasa segala macam beberapa tahun yang lalu, puasa kuat walaupun dia sedang menyusui. Cuman dia, gimana anak saya nanti ya kalau saya berpuasa nanti meraung-raung kurang gizi apa segala macam, terus nanti kalau pas lahir tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ternyata kok seperti ini, ternyata saya di bulan Ramadan kurang gizi. Terus kemudian anak yang sedang ditimang ini maksudnya disusui itu nanti, kualitas air susunya itu nggak bagus misalnya, ini khawatir nanti anak saya nanti gimana gizinya, apa segala macam. Ya namanya orang tua kan, apalagi emak ya, khawatirnya itu kan terkadang berlebihan. Nah dia khawatirnya sama orang lain, ya anak ini kan orang lain lah istilahnya, bukan bagian dari tubuh kita. Secara nyambung kan nggak nyambung secara ininya kan begitu, walaupun secara nasabnya darahnya darah kita juga. Nah maka macam begini kewajibannya 2, qadha sekaligus kafar. Kafarohnya berapa? An kulli yaumin muddun, dalam setiap hari itu 1 mud kayak tadi. Wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi, 600 gram itu tadi. Begitu ya. Nah coba kita lihat hadisnya di sana. Rawa at-Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuhuma an Anas bin Malik al-Ka'bi an Rasulillah qala Inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafiri as-sawma. Sesungguhnya Allah Ta'ala meringankan dari orang musafir as-sawma, puasa, wa syatras salati, dan separuh salat. Jadi salatnya 4 rakaat nanti jadi 2 qasar. Wa 'anil hamil, dan Allah juga meringankan dari orang yang hamil awil murdi ataupun menyusui as-sawma, puasa. Jadi silakan, tapi tetap menjaga adab, tidak boleh minum-minum di depan orang yang puasa. Hormati bulan Ramadan, hormati saudara yang sedang berpuasa. Mentang-mentang dia
hamil, ya kan? Padahal hamilnya masih muda, baru dapat 2 minggu. Kan begitu, nggak kelihatan, tiba-tiba dia minum di depan temennya segar gitu kan, minumnya es marjan, es ini, es itu kan. Nah itu tentu nggak boleh. Jadi dia adalah hatku syahri Ramadan wa hatku irdil mu'minin. Dia sudah merusak kehormatan bulan Ramadan dan harga diri kaum mukminin. Nah jelas itu tidak diperbolehkan. Kemudian wada'a maksudnya apa? Khaffafa bi taksir shalah, yaitu diringankan dengan mengqasar shalah. Wa rakhasa fi fitri ma'al qada, kemudian meringankan juga di dalam tidak berpuasa ma'al qada tetap, tapi mewajibkan untuk qada. Syatra maksudnya syatra adalah nisfus shalatir rubaiyah, separuh salat yang 4 menjadi 2. Kemudian yang 3 apa? Rawa Abu Dawud an Ibni Abbas qala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang berat menjalankan puasa maka membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin 1 mud. Qala kanat rukhsatan lisyaikhil kabir wal mar'atil kabirah. Jadi ini dirukhsahkan memang kalau sudah tua renta. Begitu juga perempuan tua sudah, maka itu nggak apa-apa, nggak puasa, tapi cukup membayarkan fidyah. Nah, kemudian wahuma yutiqani syam. Nah, ini lebih menarik lagi nih. Dia memang sudah tua, dan kalau diukur-ukur secara zahir dia mampu gitu kan. Yutiqani asyam. Tidak, di sini yutiqani bermakna tidak mampu ya, berat melaksanakan. Lihat pada ayatnya wa 'alal ladzina yutiqunahu. Artinya berat melaksanakan. Nah, keduanya memang berat melaksanakan puasa, maka bagaimana al-yuftira, boleh nggak puasa, tapi wa yut'ima kulla yaumin miskinan, tapi dia ngasih makan dalam setiap harinya 1 orang berapa? 1 mud saja, 600 gram. Wal hubla wal murdi'u idza khafata. Adapun orang yang hamil dan menyusui, kalau mereka khawatir yakni ala auladihima, takut sama anaknya, khawatir anaknya nanti kurang gizi dan sebagainya atau lapar, aftarata wa ab'amata, maka mereka berdua itu boleh nggak puasa tapi membayar kafaroh. Kafarohnya 1 mud. Fidyahnya 1 mud. Begitu ya. Alhamdulillah, ini pembahasan terkait puasa. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan masalah i'tikaf. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ustaz, mungkin bertanya, misal nazar untuk puasa Daud 1 tahun, kemudian di hari Syaknya itu puasa, kan Ramadan, kemudian hari Idul Fitri kan haram. Idul Fitri ini dihitung hari kenapa mboten? Ya. Jadi permasalahannya nazar ya, cuman nadarnya puasa Daud selama setahun. Berarti kalau secara perkiraan setahun ada berapa hari? Nah, maka separuhnya itu. Soalnya kan sehari puasa, seharinya enggak, ya kan? Kemudian dipotong oleh hari-hari yang diharamkan, seperti Ayyamut Tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian termasuk separuhnya dari bulan apa itu tadi, Sya'ban, atau juga di hari yang ada keraguan di dalamnya, yaitu hari Syak. Itu ketentuannya. Jadi intinya walaupun berpuasa Daud sehari puasa, besoknya nggak puasa, tetap melihat kepada ketentuan. Kalau memang diharamkan, walaupun bertepatan dengan puasa Daudnya, ya tetap diharamkan, kan begitu. Hari raya Idul Adha kebetulan hari Senin, sebelumnya nanti memang puasa Senin Kemis, gimana terus? Apakah harus berpuasa? Sementara posisi sunnah puasa Daud itu kan sama dengan Senin Kemis secara posisinya, walaupun Daud ini memang yang lebih utama, kata Rasulullah, yang lebih utama dari yang sunnah. Seperti itu. Jadi walaupun ini
ya tetap tidak boleh lah. Terus bagaimana hitungannya? Ya tetap dihitung berapa tadi, separuh dari yang setahun. Jika memang kurang, maka ditambah lagi. Kan begitu. Kalau puasa Daud setahun kan berarti setengah tahun lah. Soalnya kan sekarang puasa, besoknya tidak puasa. Kalau masih kurang dari hari yang separuh setahun tadi itu, maka nanti ditambah sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah nadar. Nah, nadar sendiri itu boleh. Nah, kenapa? Karena kalau bernadar, takutnya dia tidak mampu. Dan biasanya kalau nadar adalah hal-hal yang agak sulit memang. Ya kan? Pokoknya kalau saya lulus, saya nanti akan memberikan hadiah ini dan itu. Saya nanti akan melakukan perjalanan ini dan itu. Jadi dia nadar itu pada hakikatnya adalah memberatkan diri sendiri dengan tujuan beribadah kepada Allah. Tapi ada ketentuannya. Makanya kalau untuk yang ringan cukup nanti sujud syukur atas nikmat yang telah kita miliki, walaupun boleh untuk bernadar. Dan ketika bernadar hukumnya langsung menjadi wajib. Saya nanti kalau lulus kuliah dan menjadi sarjana, nanti saya akan nadar misalkan sholat tahajud berapa rakaat misalnya, 100 rakaat. Betul, karena ada ulama yang sholat tahajudnya itu sampai ratus-ratusan. Sholat yang dilaksanakan di malam hari kan, ya, jadi dia 100 ini langsung hukumnya jadi wajib, dan dia langsung mengerjakannya. Nah kan berat tuh kan. Nah itu memberatkan diri sendiri memang, walaupun tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hukumnya boleh. Nah begitu ya. Jadi kalau terkait perhitungannya ya seperti tadi, nanti tinggal nambah lagi berapa kurangnya dari separuh setahun itu berapa hari kan. Oh ini seharusnya puasa terpotong oleh hari yang diharamkan, ya berarti besoknya nambah gitu kan. Kayak gitu. Kalau sudah nadar. Tapi kalau saya ingin banget ya puasa Daud, insya Allah lah tahun depan saya puasa Daud selama setahun. Nah, tapi dia kan tidak nadar. Lafaznya juga dia tidak mewajibkan diri. Pokoknya wajib saya pekan depan. Nah itu kan nadar sudah, mewajibkan diri. Begitu. Nah, baik yang berikutnya. Ya terus. Saya ingin bertanya terkait dengan orang tua renta yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa namun memiliki kewajiban untuk membayar kafarah. Membayar apa? Kafarah. Nah, itu untuk membayar kafarahnya itu Ustaz kan 600 gram. Itu atau secara dengan semua itu berupa beras atau yang sudah dimasak Ustaz. Karena kan kalau misalkan beras itu sebelum dimasak dan sudah dimasak itu berbeda. Ya, jadi ada orang tua renta, dia diberikan izin oleh syariat untuk nggak puasa. Hanya saja untuk setiap harinya nanti memberikan fidyah atau kafarohnya sebanyak 600 gram atau 1 mud. Tapi di sisi lainnya dia punya apa? Kewajiban untuk membayar kafaroh. Kafaroh yang mana ini? Saya kira itu yang kafaroh misalkan yang membebaskan budak, kemudian 2 bulan berturut-turut, atau 60 orang miskin. Setiap satu orang miskin adalah 60. Bukan itu ya. Nah, teknisnya seperti yang tadi. Jadi ada orang tua renta, dia tidak berpuasa, di setiap harinya dia memberikan 1 mud, diberikan kepada orang miskin. Apakah kemudian berbentuk makanan mentah seperti beras, gandum, jagung dan yang lainnya, atau sudah makanan jadi? Kan begitu. Kalau kita lihat di sini, itu memang min ghalibi qutil balad. Jadi dia termasuk makanan pokok di negeri itu. Jadi masih berupa makanan mentah. Sampai-sampai dihitung di sini 1 mud seukuran berapa? 600 gram.
Ya kalau ada lauknya apa segala macam kuah apalagi kan bisa bikin lebih berat. Nah di sini yang dimaksud adalah makanan pokok yang masih mentah. Nah makanya di awal tadi kan sudah dikatakan di situ memang repotnya di dalam madzhab Syafi'i. Dia nggak boleh memang membayarkan selain dari bahan mentah, bahan pokok itu. Termasuk zakat fitri, zakat fitrah. Itu kan nggak boleh kecuali memang kalau di sini beras, makanan pokok kita. Sementara untuk membayarkan kimah itu harganya, harga 600 gram itu kalau diuangkan berapa? Kan begitu. Nah ternyata ya nggak bisa dalam madzhab Syafi'i. Nah ada itu di dalam mazhab Abu Hanifah yang memperbolehkan untuk membayar kimah, membayarkan kimahnya. Jadi kalau 3 kilo diuangkan itu berapa? Maka langsung zakat fitrahnya ya seharga 3 kilo itu. Berapa 3 kilo? Anggap saja sekilonya 10.000. Beras yang standar berarti 30.000. Kan begitu. Jadi menggunakan uangnya, tapi ini bukan dalam mazhab Syafi'i. Dan ternyata ada sebagian ulama kontemporer ya, ada yang mengunggulkan pendapat ini dengan alasan tadi itu, karena lebih fleksibel, lebih tahan untuk disimpan, lebih mudah untuk digunakan belanja. Oke lah dapat beras, terus kita kan untuk mendapatkan uang kan jual beras ini. Sementara kalau bulan Idul Fitri gitu kan, itu kan semua orang punya beras nanti. Siapa yang mau beli? Misalnya, gitu ya. Jadi boleh mengikuti dengan pertimbangan. Nah, ada lagi mungkin? Ada. Oh iya, satu lagi ya. Dari istri boleh tidak puasa. Kalau misalkan khawatir sama diri sendiri harus dikobe. Kalau khawatir sama anaknya, kobe sama kakaknya. Kalau khawatir Dua-duanya. kalau dua-duanya. Kalau khawatir pada dua-duanya, khawatir sama dirinya, saya takut lemas. Nanti kalau saya lemas berpengaruh sama anak saya, lemas juga. Kan begitu. Kalau saya tidak makan makanan yang bergizi, kualitas air susu saya nanti nggak bagus. Nanti anak saya ya gizinya kurang. Atau alasan-alasan yang masuk akal ya, bukan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan tidak teruji. Nah, jika seperti ini bagaimana? Maka dia cukup mengkodok saja. Kenapa? Karena ada kekhawatiran pada dirinya sendiri, dan itu yang lebih menguatkan. Jadi cukup mengkodok saja. Nah, pilih yang mana? Nah, ini bukan pilih-pilihan. Nah, kebiasaan diri dengan masing-masing ini itu yang mana? Biasa khawatir sama diri sendiri atau sama anak? Ya belum ada ya, belum. Jadi gak khawatir, khawatirnya sama diri sendiri jawabannya mesti itu, karena belum ada. Ya nanti suatu saat. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Hadatsani ini wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.